Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di podcast ini, kita akan membahas sedikit mengenai ensiklopedia Islam, yaitu tentang 3 tahap diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang hal itu, kalau kita mengkaji sejarah, ternyata banyak kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang mana kejadian tersebut itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Kalau kita sebut, ada 3 peristiwa besar yang terjadi di zaman Rasulullah yang mana bertepatan dengan bulan Ramadan. Pertama adalah Perang Badar, yang kedua adalah Fathul Makkah, dan yang akan kita bahas kali ini yaitu diturunkannya Al-Quran, atau bisa disebut bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Hal ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih satu bulan yang di antara 12 bulan dalam kalender Hijriah untuk bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu Allah memilih bulan Ramadan. Yang mana kalau di ayat selanjutnya disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Tentu ini Al-Quran ini merupakan hal yang istimewa, dan Allah juga memilih bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Ternyata, pemirsa sekalian, bukan hanya Al-Quran saja yang diturunkan di bulan Ramadan, melainkan kitab suci nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga diturunkan di bulan Ramadan. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ia berkata, suhuf atau lembaran Nabi Ibrahim diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan kepada Nabi Isa tanggal 13 Ramadan. Serta Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tanggal 24 Ramadan. Memang terkait dengan tanggal diturunkannya Al-Quran ini ada 2 pendapat. Pertama, tanggal 24 Ramadan diturunkannya seperti riwayat yang telah saya sebutkan tadi. Tapi kebanyakan atau mayoritas para ulama itu memilih tanggal, yaitu tanggal 17 Ramadan. Itu berdasarkan perhitungan para mayoritas ulama tersebut. Pemirsa, terkait diturunkannya Al-Quran, ternyata ada 3 tahapan. Tentu Al-Quran tidak turun secara langsung ke Nabi Muhammad SAW, akan tetapi melalui tahapan-tahapan ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di Lauhil Mahfud. Ini ada dalam surat Al-Buruj ayat 21-22. Yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhil Mahfud. Jadi di tahap ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di suatu tempat yang namanya Lauhil Mahfud. Ada yang berpendapat bahwa Lauhil Mahfud merupakan tempat catatan atau kitab segala sesuatu, termasuk ketetapan-ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di sana. Adapun terkait wujud Al-Quran,
serta bentuk tempat Lauhil Mahfud itu sendiri tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ini mengatakan bahwa maksudnya Al-Qur'an disimpan di Lauhil Mahfud adalah Al-Qur'an disimpan di tempat tertinggi dan terjaga dari adanya penambahan, pengurangan, atau penyelewengan bahkan pergantian. Nah, di tempat ini Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali dan prosesnya diturunkan secara langsung. Pemirsa, tahap yang kedua yaitu Al-Qur'an turun dari Lauhil Mahfud menuju ke Baitul Izza. Baitul Izza merupakan langit dunia atau langit lapis pertama. Nah, di sana tempat Baitul Izza itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sama secara langsung dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izza. Ini ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 tadi yang saya sebutkan di awal. Al-Qur'an turun secara langsung dan terjadi di bulan Ramadan. Dan ini ada dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Juga ada dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Kalau kita analisis dua ayat tadi, Al-Qadar dan juga Ad-Dukhan, ada kesamaan kata yaitu anzalnahu atau kami menurunkannya. Maksud anzalnahu di sini kami menurunkannya secara langsung. Nah, ini menjadi indikasi bahwa kalimat anzalnahu tadi itu maksudnya adalah turun secara langsung. Dan ini terjadi di suatu malam. Di suatu malam yang bernama Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, malam yang diberkahi dan terjadi di bulan Ramadan. Pemirsa, tahap selanjutnya yaitu Al-Qur'an turun dari Baitul Izza kepada Nabi Muhammad SAW dan melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, ini merupakan tahap terakhir diturunkannya Al-Qur'an. Tahap yang ketiga ini beda dengan tahap yang pertama dan kedua. Kalau tahap pertama dan kedua itu turun secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tahap ketiga ini turun secara berangsur-angsur atau munazaman. Ada yang menyebutkan lamanya berangsur-angsur itu 2 tahun, 2 bulan, 22 hari berdasarkan kisah atau peristiwa Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari wahyu pertama turun, yaitu Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1-5, yang ketika itu Nabi Muhammad SAW berada di suatu gua yang bernama Gua Hiro, sedang bertahanus atau menyendiri dari masyarakat Quraisy pada saat itu. Hingga wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, pemirsa sekalian, turunnya Al-Qur'an ini atau nuzulul Qur'an ini erat kaitannya dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa dimaknai dua hal. Pertama, adalah momentum diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Lailatul Qadar bisa juga dimaknai sebagai malam yang biasa tiap tahun dan tiap Ramadan itu datang. Nah, itu 3 tahapan. Ternyata Al-Qur'an turun tidak secara langsung, namun melalui 3 tahapan yang disebutkan tadi.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.